saya, Mbah. Bantu saya. Gimana usaha saya bisa sukses? Saya pengen cepat kaya, Mbah. Kamu harus punya gendam tanah kuburan. Setelah aku menjadi Ratu Ular, apakah aku akan kehilangan semuanya yang dulu pernah aku miliki? Kok ini dilalerin sih? Kok makin banyak sih? Kok bau sih? Nah, inilah wajah Ratu Ular. Dia juga harus kamu habisi. Ah! Hei! 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 Butara, kenapa? Ada apa? Aku baru dengar kalau kamu akan menjadi Ratu Siluman Ular, Nadine. Aku tidak akan membiarkan itu sampai terjadi. Jadi aku akan melenyapkanmu. Siapa kalian? Kami para penjaga Ratu Ular. Karena kamu telah berani mengganggu ratu kami, kamu harus dihukum. Oh, begitu ya. Hentikan! Jangan sakiti mereka. Apa yang kulakukan? Mereka sudah mati kan sekarang. Jadi biarkan sekarang aku membunuh ratunya. Di satu sisi aku gak rela Nadine jadi Ratu Ular. Tapi di sisi lain itu menguntungkan aku. Karena sekarang Nadine sudah tidak mungkin bisa lagi bersama anakku Reno. Ternyata Nadine semakin kuat. Kekuatannya jadi bertambah. Aneh. Kenapa Butara malah senyum ya? Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Kenapa? Aku tidak tahu, Ki. Kepalaku sakit. Tenang, tenang. Itu ular biasa, bukan ular siluman. Aduh, kepalaku sakit sekali, Ki. Ya, sekarang kamu ambil nafas, fokus, konsentrasi. Ki, aku seperti mengingat sesuatu setelah aku melihat ular itu, Ki. Tapi aku tidak tahu. Itu karena kamu punya misi untuk menghancurkan Ratu Ular. Jadi pikiran kamu teringat kepada pengalaman kamu bertemu ular di masa lalu.
Aduh, lah, banyak banget ya. Aduh. Aduh. Laler! Aduh. Sakit perut banget. Aduh. Ya Allah. Ayo Bu, sabar ya. Beli Bu. Ya. Ayamnya masih segar ya Bu ya? Nanti mau ya Bu. Bu ini ya. Ya udah nggak apa-apa itu juga biar cepet. Ayo, makasih ya. Makasih Bu. Oh iya. Ya, sabar ya, sabar. Semua kebagian. Ya, kasih. Sejak Pak Bagus mati dan gak ada pedagang ayam lain, aku gak ada saingan. Daganganku laris manis, duit banyak mengalir. Berkat gendam tanah kuburan dan laler-laler itu. Oh, bawaannya banyak amat. Kita bantuin ya. Yepo, masa cewek bawa barang seberat itu? Nanti kalau tulangnya pada rontok gimana? Kan kasihan nih. Iya. Kita bantuin ya. Ya udah, Nih, Ya deh. ntar Ayah kasih duit. Duit! Cemungut adek. cemungut kakak. Cemungut adek. Cemungut kakak. Ayo, Pok. Cemungut kakak. Cemungut kakak. Duitnya banyak amat, Pok. Lagi laku jualannya. Iya dong, pelanggannya tambah banyak sekarang. Wow, Nih, buat kalian bagi 2 ya. Ucup bagian gua. Nih. Ucup. Iya nih. Makasih ya, Pok. Mari. Ucup. Pok, bagian gue mana, Pok? Tuh, bagi 2. Ya elah, dikira mau dibagi juga. Ucup! Bagian gua, Ucup! Aduh, perut Dita sakit banget. Aduh. Kamu malah tiduran. Dari tadi Mama suruh setrika baju, bersihin rumah, cuci piring. Malah tiduran kamu. Maaf, Ma. Perut Dita nggak kuat ngapa-ngapain. Sakit banget. Tuh, setrikain sekarang juga. Sekarang punya barang-barang baru. Gak kayak sebelumnya. Mau sesuatu aja susah banget. Mama hanya memikirkan keinginannya sendiri. Mama nggak peduli sama anaknya. Kampung ini sepi. Pada kemana orang-orangnya? Ada yang aneh di sini. Tempat ini satu-satunya yang belum pernah aku periksa. Meskipun tempat ini terlarang buat ular, tapi aku harus memeriksanya. Siapa tahu ada Ihsan. Ibu Loro.
saja ya. Kamu masih berani melanggar batas wilayah. Maaf, tapi saya tidak bermaksud untuk jahat. Aku tidak pernah bisa percaya omongan kamu. Sekali ular tetap saja ular. Sekarang kamu pergi dari sini. Suara keributan apa itu? Atau kamu mau bertarung sampai titik darah penghabisan? Hah? Baik, aku akan pergi. Tapi bukan karena aku takut. Aku lakukan karena aku masih menghormati wilayah kekuasaanmu. Ki? Ada apa? Tadi aku dengar ada keributan. Ya. Tadi Nyai Blorong datang ke sini. Oh ya? Nyi Blorong datang ke sini. Tapi kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Apa tujuannya, Ki? Dia datang ke sini untuk memata-matai kampung harimau. Kamu sebaiknya bersiap-siap sebelum mereka datang menyerang. Sabar. Ya, sabar ya, sabar. Nih. Ya, sabar ya. Ini potong berapa? 6. Saya dong, Bu, saya dong. Bu, saya dong, Bu. Ya. Nya, rame banget, Nya. Iya, rame banget. Males aja ngantrinya Tapi yang jualan cuma Po Ira doang. Nah itu, penjual ayam yang lainnya kok kagak jualan? Padahal udah mau lebaran ya? Terus bagaimana nih? Ya kagak tahu, Nya juga bingung nih. Kok katanya sih penjual ayam di sini pada sakit semua. Hah? Tuh lihat aja, kagak ada yang buka pan. Rumah mereka diserang lalat. Kalau emang lagi ada wabah lalat, kenapa Po Irang doang ya yang kena? Kan sampai-sampai jualan ayam. Oh iya, lalat itu juga tuh yang bikin Pak Bagus jadi meninggal. Padahal Pak Bagus itu kan warga yang jual ayam potong juga, ya kan? Iya, Nya juga kagak ngerti deh. Heran, bisa gitu ya? Udah, sono aja deh ya. Bang, Job, hei ngobrol aja. Bain. Suwe lo. Orang lagi asik ngobrol. Berat deh. Buruannya lama-lama jalan ya. Ilah. Lo ngerjain cing. Ngobrol aja lo. Nadir. Elah. Kelihatan sama Babe. Lo kenapa? Kamu kenapa? Nggak tahu nih Kak, perut Dita sakit banget, melilit, udah berhari-hari. Waduh. Neng. Kalau lagi sakit mau jangan jalan kemana-mana, udah di rumah aja kenapa sih? Iya. Sakit banget. Ya, terus Neng. Astagfirullahaladzim. Lu anterin ke rumahnya deh, pulang. Ya. Jangan, Dita nggak apa-apa kok. Dita takut dimarahin sama Mama. Aduh. Bantuin. Udah bawa ke pus. Puskesmas. Lu sono dikit. Cang, Nya, Babe, cewek gua kenapa itu, Cang? Udah buruan bawa ke pus. Iya. Lu belah sini. Mendingan lu bawa ke warung, terus lu ntar nyusul sama si Dorman ya. Nya, ini berat banget, Nya. Kita bantu sama si Dorman, sana. Mana si Dorman tuh, Nya, Babe antar Dita ke puskesmas aja ya. Biar ayah yang kabarin Po Ira. Iya. Udah gua jalan duluan dah. Iya, hati, Cang. Duluan taruh tuh ke warung. Iya, Nya. Perut gini
bikin gue sendiri. Lagian si Dorman kemana sih? Ngeribetin juga tuh Dorman. Awas aja lo kalau nggak bisa bantuin gue. Oh Dorman. Saya lihat usahamu makin maju. Pasti kamu banyak uang kan? Maksudnya Mbah, minta persenan ya? Ya, begitulah. Ini Mbah, makasih dengan bantuan Mbah Sabto, saya berhasil menyingkirkan semua saingan saya. Ya. Termasuk Pak Bagus, Mbah. Saingan terbesar saya udah mati. Gendam tanah kuburan itu memang ampuh, Mbah. Nadine, kamu nguping pembicaraan saya. Mengajar kamu ya. Rasain. Sebenarnya lu itu kenapa sih? Kok bisa kayak gini? Iya, Neng. Ceritain yang benar, lu kenapa? Lu kagak usah takut. Nih, jangan mancing. Jawara di sini. Iya, tak. Apalagi kan ada keamanan nih kita berdua yang dipersenjatai. Iya benar Ya, gitu. spare hansip doang. Sama center ya. Dia mau cerita. Diam. Dia mau cerita, kenapa? Mama suruh Dita buat bersihin ayam-ayam busuk. Terus buat dijual, Cang. Terus bagaimana terus ya? Dita juga lihat Mama nyimpan tanah dan bisa panggil lalat kalau tanahnya itu dilempar. Wah! Bujuk, buset, gua kata ada apa sih? Terus Dita juga lihat Mama yang lempar tanah ke rumah orang penjual ayam supaya orang yang jual ayam itu dikerubunin laler. Apaan itu namanya ada lagi aja. Apa ya? Hah? Berarti ini dendam tanah kubur namanya. Kita harus segera samperin rumahnya tuh orang. Biar dia tanggung jawab sama perbuatannya. Bener juga tuh apa kata kolak pisang. Kita harus kasih kesadaran biar dia paham, dia kagak ngulangin lagi. Ye. Udah lu tenang aja ya, kagak usah takut. Di sini lu udah aman. Ada Encing, Encang, Ucup. Tuh, 2 hansip juga tuh. Sama Dorman sama Door Prize. Acul, lu kira hadiah. Dulu lu. Kita juga harus lapor Pak Ustadz sama warga. Bener juga lu tumben, encer otak lu. Ayo dah. Udah deh. Iblorong. Empok Ira, sebaiknya Empok bertobat aja, mumpung belum terlambat semuanya. Enggak, saya nggak mau berpaling dari Mbah Sabto. Karena dia, saya bisa mendapatkan kekayaan ini. Astagfirullahaladzim. Kalian sudah dibutakan oleh uang dan harta. Iblorong, rasakan ini. Pergi. Aku kan tuanmu. Pergi.
Astagfirullahaladzim. Pak Ira, mending empok cepet tobat aja. Karena itu salah satu buat lalat-lalat itu jadi pergi di tubuh empok Ira. Gak, aku gak mau. Percuma tobat. Kalau aku balik lagi jadi miskin. Po Ira. Apa itu? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cepet amat ini enggak. Udah disamperin. Cuk, buruan cuk, ayo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sedih, semua itu takdir ilahi dan pasti ada hikmahnya. Kak Nadine, apa Mama udah tobat? Dan Mama udah janji kalau Mama gak bakal nyakitin Dita lagi. Mama ke kamu sudah meninggal, Dita. Mama udah meninggal, Kak. Terus Dita sama siapa, Kak? Dita udah gak punya siapa-siapa lagi. Dita, lu kagak sendirian. Warga di kampung semuanya ini keluarga lu juga kok. Udah lu jangan nangis ya. Iya Dita, sesama muslim kita ini bersaudara ya. Gak usah takut, kita semua akan saling bantu kamu ya. Anggap aja semuanya ini orang tua kamu. Dan kita menganggap kamu sebagai anak sendiri. Ya ada Encang, ada Encing, ada Kak Nadine, ada Mang Ucup, ada juga warga kampung. Jadi kagak usah takut lagi ya. Gimana Bu? Mempelai prianya belum datang juga? Belum Pak Ustadz. Mungkin sebentar lagi dalam perjalanan. Tapi ini udah lebih dari 3 jam loh Bu. Saya ini mau ada acara di tempat lain. Coba Ibu tolong telepon pengantin prianya. Kira-kira jam berapa dia bisa datang? Ajeng, tolong hubungin keluarga mereka. Iya, Bu. Gimana Ajeng? Nggak diangkat, Bu, handphonenya mati. Kayaknya pernikahan ini bakal batal deh. Pengantin prianya nggak jadi datang. Waduh. Gimana dong? Tahu diam aja udah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bersabar sebentar lagi ya. Mungkin mempelai prianya masih di jalan. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari keluarga Ridwan. Mohon maaf, pernikahan ini dibatalkan. Apa? Batal? Kenapa bisa dibatalkan seperti ini? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Giliran hari hanya aja dibatalkan. Mohon maaf Bu Darmi, Ibu Mayang, ibundanya Ridwan ternyata baru tahu kalau Ajeng adalah seorang janda. Sedangkan Ridwan itu masih bujangan, jadi beliau keberatan dan membatalkan pernikahan ini. Nggak bisa, ini namanya penghinaan. Kalau untuk ada apa-apanya, Bu Darmi bisa langsung menghubungi Bu Mayang. Saya permisi. Assalamualaikum. Tunggu, mau kemana kamu? Biarkan dia pergi, Bu. Dia cuma orang suruhan. Dia nggak tahu apa-apa, Bu. Kak, udah siang. Sebaiknya kakak makan dulu. Biar kakak nggak sakit. Diam kamu. Ngapain peduliin aku? Aku tahu perasaan Kak Ajeng.
Aku juga sedih, sama seperti Kak Ajeng. Tapi kita harus ikhlas, Kak. Allah pasti punya rencana yang lebih indah buat Kak Ajeng. Yakinlah, Kak, Allah sudah menyiapkan laki-laki yang baik buat Kak Ajeng. Enaknya kamu ngomong, kamu tuh gak jadi aku. Kamu gak tahu gimana rasanya gak jadi Lawin. Iya, Kak. Dek, Mbak Ajeng itu lagi perlu waktu buat nenangin hatinya. Jadi jangan kamu ganggu dulu ya. Kalian ngapain di sini? Pamer kemesraan. Sekarang kalian keluar. Keluar. Keluar, aku bilang keluar. Astagfirullahaladzim. Siapa yang meledek Mbak Ajeng? Justru aku kasihan sama Kak Ajeng. Dan gak pengen lihat Kak Ajeng terpuruk dalam kesedihan ini. Aku gak butuh belas kasihan kamu. Sekarang kamu keluar, kamu juga keluar. Keluar. Mbak, ini semua uang tabungan saya. Saya ingin buat Ridwan balik lagi sama saya. Kembali mengejar-ngejar saya. Bisa nggak, Pak? Apa yang nggak bisa bagi Mbah? Mbah akan menolongmu. Ini ya. Iya. Mbah baru saja mendapatkan bunga kantil melati. Bunga ini bukan sembarang bunga. Perempuan yang memakai susuk kantil melati ini bisa membuat laki-laki jatuh cinta, bertekuk lutut, bahkan tergila-gila kepadanya. Bener, Mbah. Terus gimana caranya? Mbah cukup menempelkan kantil melati ini di keningmu. Pejamkan matamu. Buka kembali matamu. Sekarang coba kamu lihat wajahmu di dalam cermin. Aku tuh berasa berkilau dan cantik sekali. Itu baru sebagian kecil. Masih ada lagi yang lain. Mbah akan rangkaikan kantil melati ini di lehermu. Sekarang coba kamu pikirkan perempuan yang kamu inginkan. Baik, Mbah. Kenapa bisa aku berubah menjadi calon mertuaku? Itulah kelebihan dari kantil melati. Setelah Mbak angkat rangkaian melati ini dari lehermu, kamu akan menjadi wujudmu seperti semula. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbah. Aku yakin sekali dengan kekuatan bunga kantil melati ini, aku bisa balas dendam kepada Ridwan dan keluarganya. Makasih ya, Mbah. Tapi ingat, satu pesan Mbah. Supaya khasiat susuk kantil melati ini tidak pudar, tetap melekat di keningmu, kamu harus terus melakukan ritual memakan bunga kantil melati. Tapi baik, Mbah, akan aku lakukan. Kok kamu diem aja sih? Aku lagi mikirin seseorang, tapi itu bukan kamu. Kamu jangan GR ya, karena cowok yang aku suka belum ngabarin aku sampai sekarang. Nadine, udah deh, kamu gak usah pura-pura gitu. Aku tahu kok, kamu pasti pura-pura kan suka sama cowok lain biar aku cemburu. Gimana ya caranya? Supaya Reno percaya kalau aku sudah punya pacar lain. Wah, WA dari Bang Ucup nih. Kebetulan aku bisa manfaatin buat nyakinin Reno. Tuh kan, aku bilang cowok yang aku suka udah ngabarin aku sekarang. Apa mungkin secepat itu Nadine bisa ngelupain aku? Kalau emang tadi Nadine dapat kabar dari cowok yang dia sukai, kenapa sekarang dia malah sedih? Pasti tadi Nadine cuma pura-pura aja.
Nanti biar aku balas buat manas-manasin dia. Biar dia cemburu juga. Sekarang saatnya gue menjalankan rencana. Ajeng. Kamu cantik sekali. Aku mau minta maaf soal pernikahan kita yang gagal. Sebenarnya aku masih sangat mencintai kamu. Dan aku masih ingin bersama kamu. Ya sebenarnya aku pun sama Mas. Aku juga sayang banget sama kamu. Tapi aku masih trauma dengan pernikahan kita yang dibatalkan. Ajeng, aku tahu aku yang salah. Aku akan buktikan kepada kamu apapun yang kamu minta. Sekarang tolong kasih tahu aku apa yang kamu mau. Ya sebenarnya aku tuh pengen beli baju lebaran. Tapi aku nggak punya uang. Oh, itu gampang. Kebetulan hari ini aku dapat THR. Ini untuk kamu semua. Makasih ya Mas. Ini baru permulaan Ridwan. Aku akan bikin kamu mengemis-ngemis di hadapan. Ajeng, aku minta mulai sekarang kamu jangan ganggu lagi anakku. Karena Ridwan akan segera menikah dengan orang lain. Jang. Kamu ngapain sih ngeladen perempuan kayak gitu? Ayo pulang. Kamu ngapain sih? Lagi merhatiin Nadine? Nggak usah sok tahu kamu amarah. Udah deh, kamu ngaku aja. Bisa nggak sih kamu berhenti ngarepin Nadine? Karena kalian itu nggak akan pernah bersatu. Siapa bilang? Hah? Kamu tuh nggak tahu apa-apa, Amarah. Kalau aku udah cinta sama seseorang, sampai kapanpun atau apapun yang terjadi, aku akan tetap memperjuangkan cinta itu sampai aku dapetin. Percuma kamu perjuangin cinta kamu sama Nadine. Karena aku tahu, cepat atau lambat, Nadine itu pasti akan ngejauh dari kamu. Karena kalian nggak mungkin bersama. Karena Nadine itu siluman ular. Tapi kamu nggak pernah percaya, Reno. Yang jelas, kalian nggak mungkin bersama. Nadine. Iya, Amarah. Gue mau lo berhenti kerja dari sini. Aku gak mau. Sudah berapa kali aku bilang ke kamu, mau kamu suka atau enggak, aku tetap enggak akan pernah meninggalkan kantor ini. Oh, jadi udah mulai ngeyel ya sekarang? Udah berani? Lo bakal nyesel kalau lo tetap ngotot kerja di sini. Aku gak takut Amarah. Kamu sudah mengusir aku dari rumah Papa. Sekarang aku tidak akan membiarkan kamu mengusir aku dari pekerjaan aku. Karena bagaimanapun aku harus kerja buat keluargaku. Bang Norman disuruh ucupan di mari? Itu men, ada apa nih? Tiba-tiba Nadine
minta abang jemput. Akhirnya sadar juga kalau abang paling ganteng di kampung ya. Ya udah sekarang gak usah dibuka helmnya. Kita boncengan aja, tetapi yang mesra ya bang, iya kayak orang pacaran aja. Emang kenapa Din? Aku harus meyakinkan Reno kalau aku sedang dekat dengan laki-laki lain. Soalnya ada orang ke kantor bang suka sama Aye, tetapi kan kalau Aye udah punya cowok tuh orang berhenti gangguin Aye. Din, Raden gak usah takut. Siapa yang berani gangguin Raden? Biar abang. Entar dulu bang, gak usah pakai kekerasan. Soalnya pokoknya abang sekarang mesra aja ame Nadine ya. Lah, bener tuh. Lah kalau itu mah emang ayo dah, langsung disikat dah. Ayo cepet. Waduh. Kayak orang pacaran. Kayak orang pacaran ya? Iya. Tangan di perut Din. Bang, kalau mau sentuh tangan kagak apa-apa, tetapi jangan dipencet-pencet dong tangan Aye. Yang namanya mau acting mesra mah gak usah tanggung-tanggung, peluk yang kenceng. Nah. Udah ayo bang jalan. Tapi udah apa pegang aja tapi gak usah dipencet-pencet, biasa aja. Ya, apa mau nih Nadine pegang gasnya nih. Ya udah. Nah, bentar ya Din, maaf nih. Motor baru ngambil dari dealer. Perutnya kayak orang hamil, Bang. Iya, maaf. Biasa makan duit gaji. Ya, siap Din? Iya. Ngetril Din. Siapa itu cowok? Kok kayaknya Nadine bahagia banget sama dia? Sampai peluk pinggangnya segala lagi. Ya ampun, gak nyangka ya. Nadine cepet banget move on-nya. Ya udah gak apa-apa, bagus. Itu tandanya kamu juga harus move on dari dia. Reno, nanti malam kamu ada acara nggak? Temenin aku makan malam yuk? Gak bisa, Mar. Aku mau buka puasa di rumah. Cepat atau lambat, kamu pasti akan jatuh ke dalam pelukanku. Karena kamu tahu, Nadine gak akan bisa bersama kamu. Aku akan balas perbuatan Tante Mayang dan Rituan karena mereka sudah mempermalukan aku. Ini malam yang tepat untuk menambah kekuatan Bunga Kantil ini. Bunga Kantil, aku punya satu permintaan. Aku ingin Tante Mayang, ibunya Rituan, takluk dan Rituan tergila-gila sama aku. Kabulkanlah. Sepertinya kalau Bunga Kantil mau mencari tumbal. Nah, acara resepsi sekarang sudah selesai. Sebentar lagi suami kamu masuk. Kamu harus ganti baju tidur. Ibu ambilkan dulu ya. Akhirnya aku resmi jadi istrinya Mas Amir. Hah? Kalau Bunga Kantil. Susi? Sus? Susi? Susi! Susi! Susi, kamu kenapa, nak?
Bangun, Susi! Gimana Heru? Susi, Bu! Susi! Susi, bangun! Susi! Susi! Sepertinya kamu sudah dapat tumbal. Sekarang saatnya aku menuntaskan dendam. Ajeng. 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 Ya. Ajeng. Ridwan kok ngelindur ya? Ajeng. Ajeng. Ridwan bangun. Ayah. Kamu mimpi ya? Kok kamu ngelindur? Aku mimpi seperti betulan ya, Bu ya. Makanya kamu jangan ingat-ingat Ajeng terus. Istighfar. Ayo, kita sahur, terus kamu ngaji. Biar pikiran kamu tidak ingat Ajeng terus. Iya. Ayo. Bang. Coba yang sebelah situ, Bang. Boleh. Ya, nah itu. Ini supirnya kemana nih? Aduh, kayaknya lagi ke belakang, Ki. Bentar, saya cariin dulu ya, Ki. Ya cari. Pindahkan mobilnya. Iya, Ki. Mana sih? Ki. Biar aku saja. Aksa, ada apa? Aku tidak tahu, Ki. Tiba-tiba saja aku mengingat sesuatu. Kalau sampai Aksa ingat keluarganya, bisa-bisa dia pergi meninggalkan kampung harimau. Padahal dendamku kepada Ratu Ular belum tuntas. Hai, Bowo. Hai, Ajeng. Kamu kok ngeliatinnya kayak gitu sih? Biasa aja dong. Aku terpesona ngeliat kamu. Kamu cantik banget hari ini. Kalau kamu suka sama aku, buktiin dengan cara ngelamar aku. Gimana? Oke. Kalau gitu, kamu tunggu di rumah. Dan nanti aku bakal ke rumah kamu buat ngelamar kamu. Oke, aku tunggu ya. Iya. Bye. Aku pergi dulu ya. Ya. Bye. Ini saat yang tepat untuk aku balas Tante Mayang. Lihat aja. Sekarang aku sudah menjadi Tante Mayang. Dan aku akan mulai balas dendam. Loh, Ibu nggak jadi ke pasar? Tadi Ibu jalan ke pasar. Kok tiba-tiba Ibu keingetan Ajeng ya? Ajeng? Kamu masih mencintai Ajeng kan? Iya kan? Ibu sadar.
Tidak seharusnya ibu memisahkan kamu dengan Ajeng. Bu, ibu beneran? Sekarang ibu merestui hubungan aku sama Ajeng? Ibu kepingin kamu ngelamar Ajeng. Tapi sebentar ya, ibu mau ke kamar dulu. Iya, Bu. Bu, ibu mau ngapain? Itu kan kamar aku. Iya, saking senengnya anaknya mau nikah, jadi ibu salah kamar. Ngelamar Ajeng pakai uang dan perhiasan ini aja. Anggap saja sebagai permintaan maaf keluarga kita pada Ajeng. Ibu serius? Semuanya? Bu, ini emas simpanan ibu. Nanti kan Ajeng jadi mantu ibu juga. Apa yang ibu punya, ya punya anak ibu juga. Sekarang juga kamu harus ngelamar Ajeng. Tidak perlu bilang siapa-siapa dan tidak harus ngajak siapa-siapa. Kamu sendiri aja. Yang penting ibu sudah merestui kamu. Iya, Bu. Kalau gitu, aku pergi dulu ya, Bu ya. Aku pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngelamar Ajeng pakai uang dan perhiasan ini aja. Anggap saja sebagai permintaan maaf keluarga kita pada Ajeng. Ibu serius? Semuanya? Bu, ini emas simpanan ibu. Nanti kan Ajeng jadi mantu ibu juga. Apa yang ibu punya, ya punya anak ibu juga. Sekarang juga kamu harus ngelamar Ajeng. Tidak perlu bilang siapa-siapa dan tidak harus ngajak siapa-siapa. Kamu sendiri aja. Yang penting ibu sudah merestui kamu. Iya, Bu. Kalau gitu, aku pergi dulu ya, Bu ya. Aku pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang aku harus pulang, agar ketika Ridwan datang, aku sudah di sana. Nadine, kamu harus segera mempersiapkan pasukan, karena bahaya sudah mengancam. Kamu harus fokus, karena perang besar antara kaum harimau dan kaum ular akan terjadi. Iya, aku harus fokus dan gak ada waktu buat memikirkan Reno. Pasukan ular. Kita bangsa yang punya kehormatan. Kita nggak boleh menyerah kepada bangsa harimau. Kita lawan mereka. Yakin kita pasti menang. Aku akan membuat pagar gaib dulu di pintu masuk. Kamu latih mereka. Iya, Nyi. Kalian bersiap-siap untuk latihan. Pagar gaib ini akan melindungi kerajaan ular dari pasukan harimau. Mereka tidak akan bisa menembusnya. Bang, kita disuruh masih Ajeng kesini ngapain sih? Maksudnya berisik banget sih lo. Udah diem aja tadi gak tahu. Mau ada syukuran kali ya? Syukuran apa, Cuk? Kan syukuran sunatan dulu, Cul. Iya, orang kalau habis disunat biasanya cepet tinggi. Berarti gue mendingan sunat sebulan sekali ya, biar gue cepet tinggi. Jeng, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kamu suruh orang-orang datang ke sini? Iya, Kak. Ada apa sih ini? Nanti ibu akan tahu kok. Tunggu aja ya. Orang-orang ini sengaja aku undang menjadi saksi atas apa yang akan terjadi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi kamu datang ke sini? Kemarin sudah mempermalukan keluarga kami. Mau apa, pergi? Sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah membatalkan pernikahan. Kalau boleh, kali ini saya ingin melanjutkan pernikahan. Kenapa jadi gini? Kemarin batal. Nah sekarang tuh cowok balik lagi kemari. Masya Allah, lu diem aja, ngapa sih bawel banget. Ntar juga tahu. Nah, tapi juga sih, Cang, ya kan? Bingung ya? Labil. Iya. Ajeng, emang kamu mau pernikahan ini diteruskan lagi? Kebetulan Mas datang. Kak Ridwan datang untuk melamar Mbak Ajeng. Aku datang ke sini untuk melamar Ajeng juga. Mas, maksudnya apa? Mas cuma bercanda kan? Sekarang kalian rasakan pembalasanku. Pasti Bowo sudah kena pengaruh pelet bunga kantilku. Aku serius minta sama Ajeng. Dan aku juga ingin menikahinya. Mas Bowo bukannya pacarnya Menur ya? Kenapa ingin melamar Ajeng kakaknya? Tapi aku sekarang lebih mencintai Ajeng. Dan aku udah gak lagi mencintai Menur. Lah, gimana ceritanya sih? Tega kamu, Mas. Terlaluan kamu. Sabar, Nak. Sabar, sayang. Nah, kalau sudah begini nih, biar Ajeng yang memutuskan jodohnya sendiri. Iya, bener Jeng. Pilih Ridwan apa pilih Bowo? Jangan pilih Pak Ustadz. Siapa tahu si Ajeng pilih gua ya. Nggak mungkin pilih lu. Masa pilih kotak sabun? Nah, kalau hijau. Aku mau menikah dengan Gimana, Ajeng? Mas Ridwan. Ajeng, aku mohon, nikahlah dengan aku, Ajeng. Aku janji, aku akan berikan apapun yang kamu minta. Apaan sih kamu nggak tahu malu ya? Kamu tuh pacar adik aku, kalau menikah sama aku. Apaan sih nggak punya otak ya kamu? Kamu pergi deh. Aku nggak terima digini. Nak, Menur. Sekarang kamu rasain gimana sakitnya aku dulu ditinggal sama itu. Ajeng, ini semuanya untuk kamu sebagai tanda lamaran aku. Makasih ya, Mas. Lihat Ibu, ada uang sama Mas banyak banget. Iya, itu tadi ibu saya sendiri yang memberikannya. Apa nggak salah? Bukankah ibu kamu yang sudah membatalkan pernikahan ini? Ibu tuh kenapa sih? Kenapa ibu nggak suka aku dilamar sama uang sama Mas banyak ini? Aku tuh mau bahagia kali, bukan malah marah. Ajeng, tidak baik benda-benda orang tua. Kagak bagus, itu dosa besar. Ajeng, tentu saja ibu senang. Cuma ibu nggak pengen kamu kesalahpahaman lagi. Ibu nggak usah khawatir. Saya jamin pernikahan kali ini pasti nggak akan batal. Karena ibu saya sudah merestuinya. Iya, ibu percaya. Jadi bete. Yuk bagi Mas. Ajeng. Terus ibu. Anak nggak tadi untung. Bu. Tunggu dulu, Bu. Jangan dibawa emosi, yang sabar. Sabar bagaimana? Ridwan sudah keterlaluan. Ini pasti gara-gara perempuan itu. Dia pasti pakai guna-guna. Karena itu, Ridwan sudah berani berbohong dan melangkahin kita. Iya, Bu. Tunggu dulu, Bu. Yang sabar. Kita bicarakan baik-baik sama mereka. Kok Bapak jadi belain mereka sih? Ridwan sudah kurang ajar. Dan dia mengambil perhiasanku. Bahkan melamar Ajeng tanpa restu kita. Ridwan, apa yang kamu lakukan? Lepasin perempuan ini. Ibu kenapa sih, Bu? Kan ibu sendiri yang nyuruh aku ngelamar Ajeng. Apa kamu bilang? Enggak mungkin Ibu. Ibu nyuruh kamu ngelamar dia, enggak mungkin. Bu,
Mana mungkin aku bohong, Bu. Kan ibu sendiri yang bilang kalau ibu menyesal setelah memisahkan aku dengan Ajeng. Dan ibu memberikan semua perhiasan ibu ke aku untuk melamar Ajeng. Enggak mungkin. Tanya saja pada bapak kamu. Ibu seharian bersama bapak kamu. Enggak mungkin ibu ngomong yang ngada-ngada. Benar, Rituan. Ibumu bersama bapak seharian. Gak mungkin gimana, Pak. Saya yang ngalamin sendiri, Pak. Dengan mata dan kepala saya sendiri. Dan mengenai perhiasan itu, aku aja nggak tahu ibu nyimpannya di mana. Tiba-tiba ibu semuanya ngasih aja ke aku untuk ngelamar Ajeng. Enggak mungkin. Ini pasti sudah direncanakan. Ini pasti gara-gara perempuan ini. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa berbohong? Kamu sudah mengguna-gunai anakku ya. Kau buat anakku jadi pembohong dan berani ngelawan orang tuanya. Ayo, ayo ikut ibu. Bu, apa-apa sih, Bu? Ayo. Bu, ayo. Ayo. Hei! Rituan! Ini ibumu, jangan kasar sama dia. Bapak dan ibu benar-benar jahat. Tega-teganya mempermainkan aku. Siapa yang mempermainkan kamu? Cepat sekarang tinggalkan Ajeng. Dari itu. Yaudah Mas, kita pergi aja yuk. Nggak ada gunanya di sini. Ayo. Ayo Mas. Ibu. Aku harus menghapus ingatan Aksa. Kalau sampai dia teringat kepada keluarganya dan pergi meninggalkan kampung harimau, itu akan sangat berbahaya. Aksa, sedang apa kamu di sini? Apakah kamu teringat kepada keluarga kamu? Iya, Ki. Tapi aku tidak tahu. Karena aku masih belum bisa mengingat semuanya, Ki. Semuanya masih buram. Sekarang begini. Kamu konsentrasi, saya akan jernihkan pikiran kamu. Supaya kamu bisa mengingat keluarga kamu. Aku sudah menghapus semua ingatannya. Masa lalu, dia tidak akan ingat akan keluarganya. Dan dia akan jadi bagian dari manusia harimau. Berhenti! Ridwan, dengarkan kata-kata ibu. Perempuan itu benar-benar tidak baik buat kamu. Makanya ibu tidak setuju. Seharusnya kamu bisa lihat. Dia bisa bawa kamu pengaruh buruk. Buktinya kamu berani ngelawan orang tua. Ibu tolong dengerin aku ya, Bu ya. Anda ibu di posisi Ajeng. Di hari pernikahan, ibu membatalkannya. Sakit hati nggak, Bu? Sakit hati nggak? Dan ibu tega melakukan itu. Ayo pulang. Tinggalkan perempuan ini. Ayo pulang. Ayo.